Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah pondok pesantren di Sukabumi menggelar festival hewan kurban. Puluhan ekor domba dihias terlebih dahulu sebelum disembelih. Gagal menyalip kendaraan, sebuah bus menabrak bagian belakang truk di ruas tol Cipali Subang. Kernet bus tewas, terpental keluar bus. Mencabuli 12 muridnya, seorang oknum guru SMP negeri di Ciamis jadi tersangka kasus pencabulan dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Diduga gagal menyalip kendaraan, bus berpenumpang menabrak bagian belakang truk di ruas tol Cipali Subang. Akibat kecelakaan ini, sang kernet tewas terpental atau setelah terpental keluar bus, sedang 2 orang lainnya terluka. Kecelakaan maut kembali terjadi di ruas tol Cikopo Palimanan, tepatnya di wilayah Subang pada Rabu petang. Kali ini 1 unit bus angkutan umum terlibat kecelakaan dengan truk. Kecelakaan bermula saat bus melaju di ruas tol tersebut. Diduga supir bus kurang antisipasi saat menyalip truk yang ada di depannya melalui bahu jalan. Saat gagal menyalip, bus angkutan umum ini justru menabrak bagian belakang truk, kemudian bus oleng ke sebelah kiri hingga menabrak pembatas jalan. Akibat benturan yang terlalu kencang, kernet bus bernama Suwanto terpental keluar dan terlindas hingga tewas di tempat. Kecelakaan ini juga melukai 2 orang lainnya. Ini dari arah mana mau kemana sih, Bu? Dari Alahunegiri mau ke Jakarta. Tadi itu nyalip truk, jalanannya sempit. Nah, itu kan nggak muat. Nah, nyelepetin truknya itu terus nabrak pembatas. Udah nggak muat. Sebelahnya itu jurang. Berarti nyalipnya ke kiri? Dari kiri. Dari kiri. Bis terus terprosok ke bahu jalan, ke jurang itu. Langsung berhenti bisnya, untuk nggak ke sebelah kiri. Kalau tadi kan beruntung. Nabrak pembatas atau? Nabrak mobil di truknya dulu baru pembatas. Kan nggak muat, itu sempit banget. Sempit banget itu, Pak. Jalannya dari kirinya dipakai. Dari yang di dalam bis tadi berapa orang sih, Mbak, penumpang? Kurang tahu, pokoknya penuh belakang tinggal berapa ya, Mbak? Dalam kondisi tadi penuh. hampir penuh. Yang kena itu 3 dari saya, ibu ini sama yang satu nggak mau dibawa ke rumah sakit. Usai kecelakaan, bangkai bus diderek ke kilometer 92 Subang. Sedang korban yang tewas dan terluka dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Rajak, Purwakarta. Penumpang lain yang selamat dipindahkan ke bus lain melanjutkan perjalanan. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Jelang Idul Adha, harga daging ayam potong jenis filet di Kota Bandung terus mengalami kenaikan yang cukup tinggi hingga Rp52.000 per kilogram. Akibatnya omset pedagang menurun serta para pedagang mengeluh akibat mahalnya harga ayam potong di pasaran. Harga ayam potong di sejumlah pasar tradisional di Kota Bandung semakin tinggi menjelang Idul Adha. Salah satunya di Pasar Kosambi, di mana saat ini harga ayam potong mencapai Rp52.000 per kilogram untuk ayam filet. Kenaikan ini terjadi sejak 1 minggu terakhir dari harga semula Rp35.000 menjadi Rp42.000 per kilogram. Sementara ayam filet yang semula Rp45.000 kini menjadi Rp52.000 per kilogram. Akibat kenaikan ini, para pedagang mengalami penurunan daya beli dan omset hingga 50%. Rata 50 kalau untuk filet ya, kalau ayam potongnya 42. Untuk harga normalnya sendiri berapa sih, Kak? Biasanya 35 kalau ini normal ayam potong. Kalau harga ayam filet sendiri, Kak? Ayam filet ini 45. 45 harga normalnya. Ini dari kapan, Kak, untuk kenaikan, Kak? Udah dari 5 hari seminggu ini lah. Minggu ini? Minggu ini. Ini karena apa sih, Kang, diduga dari pedagang sendiri, Kang? Nggak tahu lah. Nggak tahu. Emang dari sananya naik? Sananya dari peternaknya, dari PS-nya itu. Nah, ini ada pengurangan stok nggak sih, Kang? Ada pengurangan stok nggak sih, Kang? Stok banyak di stok mah. Cuma ya diatur aja sih sekarang ini. Untuk daya beli konsumen, daya beli sendiri gimana, Kang? Menurun atau gimana, Kang? Agak menurun. Agak menurun. Menurunnya berapa persen, Kang? Adalah sekitar 25% mau gitu. 25% menurun daya beli berarti, Kang. Sejauh ini sendiri ada Sekarang lagi mahal sekarang 42 sampai 45.
42 sampai 45 ribu. Iya. Itu ayam apa, Pak? Ayam negeri, ayam Ayam bulan. negeri. Kalau ayam village ini gimana, Kang? Ayam pilet sama naik. Naik. Berapa sekarang, Kang? Sekarang 50, Asalnya dari berapa, Kang? asalnya dari 45, 42. 45 sampai 42. Nah, Kang, dengan kenaikan ini sendiri ada keluhan nggak sih, Kang? Ada tuh keluhan Keluhannya kayak gimana? dari pembeli, dari penjualan, terus dari omset kurang, Omset menurun, berarti, menurun. Kang? Itu karena apa berarti, Kang, untuk omset? Karena ya harga nggak stabil, Nggak stabil. terlalu mahal. Jadi kenaikan dari kapan, Kang? Dari habis lebaran lah, habis lebaran naik Sebelum terus. lebaran. Habis lebaran. Idul Fitri berarti, Kang. Naik terus sampai sekarang. Pas lebaran Idul Fitri mah murah, malahan justru 35. Kondisi serupa juga terjadi di Majalengka. Kenaikan harga terjadi pada komoditas daging ayam dan sayuran. Harga daging ayam potong kini mencapai Rp45.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp38.000. Untuk daging ayam ada kenaikan nggak? Ada. Itu berapa? Yang dari 38 sekarang 45. Itu sudah berapa hari kenaikan harga? Kalau untuk harga 45 4 harian lah. 4 harian. Jadi dari 38 ke 40, 42, 43, sekarang 45 gitu dalam waktu sebulan ini. Bulan ini. Iya. Itu faktor apa, Kak? Kurang tahu juga, katanya sih dari pakannya. Dari pakannya mahal naik. Mahal gitu. Terus banyak yang memperkuat juga gitu. Kenaikan harga komoditas ini diprediksi masih akan terjadi seiring masih berlangsungnya momen Hari Raya Idul Adha. Tim Liputan melaporkan. Seorang pedagang ayam potong di Kabupaten Sumedang menjadi korban penipuan. Pelaku yang mengaku sebagai pengurus yayasan memesan lebih dari 3 kuintal daging ayam kepada korban untuk dibagikan. Namun setelah ayam pesanan diberikan, pelaku malah kabur. Di tengah meroketnya harga daging ayam, seorang pedagang ayam potong di Pasar Congyang, Kabupaten Sumedang menjadi korban penipuan oleh pelaku yang mengaku sebagai pengurus yayasan. Penipuan ini bermula saat korban didatangi pelaku pada Selasa sore. Saat itu pelaku memesan 365 kg daging ayam untuk dibagikan ke panti asuhan dan pelaku memberikan uang muka sebanyak Rp600.000. Ketika itu pelaku meminta kepada korban untuk mengantarkan daging ayam ke kawasan Cimalaya pada Rabu pagi. Ketika pesanan diantar, pelaku lalu berpura-pura pergi ke ATM dengan kerabatnya untuk mengambil uang sisa pembayaran. Belakangan diketahui kerabat pelaku merupakan tukang ojek. Usai menerima daging ayam, pelaku pun menghilang. Dia datang ke sini, pesan daging ayam buat ke panti asuhan gitu. Terus dia pesan 3 kintal 65. Dia memberi DP 500 sama ongkos 100. Tapi dia minta jam 3 udah sampai di Cimalaka. Terus itu gimana, Bu? Diantar atau gimana, Bu? Diantar sama adik saya jam 4. Di sana pas datang dagingnya itu dipindahkan ke mobil si bapak itu. Terus yang pegawai saya itu berangkat ke ATM katanya mau bawa uang. Ternyata di sana nggak ada siapa-siapa. Ditanya itu cuma ojek yang dari Alam Sari. Dia nggak kenal sama si bapak itu. Bilangnya dari Ujung Jaya kata yang nganter itu. Terus pas adik saya kembali ke kecamatan udah nggak ada orang itu. Pelaku itu nggak ada. Iya, pelakunya itu udah nggak ada. Saat ini korban sudah membuat laporan ke Polsek setempat. Korban berharap pelaku segera tertangkap. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang.